warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi dari Technopreneurship yang berjudul Konsep dan Paradigma Entrepreneurship, Kreativitas, dan Keinovasian dalam Kewirausahaan, Startup, Business Model, dan Team Foundation. Konsep dan paradigma kewirausahaan. Konsep dan paradigma kewirausahaan. Konsep kewirausahaan entrepreneurship adalah proses menciptakan nilai baru dengan mengembangkan, menerapkan, dan mengkomersialkan ide-ide baru, barang, jasa, proses, atau model bisnis. Paradigma kewirausahaan adalah kerangka berpikir yang mendasari pemahaman tentang kewirausahaan dan perannya dalam masyarakat. Konsep dan paradigma kewirausahaan. Beberapa elemen kunci dari paradigma kewirausahaan modern meliputi yang pertama, fokus pada penciptaan nilai. Paradigma modern menekankan pentingnya menciptakan nilai bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara luas. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada peluang. Paradigma modern mendorong individu untuk mencari dan memanfaatkan peluang baru, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Paradigma modern mengakui pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus berinovasi. Yang selanjutnya, pentingnya kolaborasi dan jaringan. Paradigma modern menekankan pentingnya kolaborasi dan jaringan untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, komitmen terhadap keberlanjutan. Paradigma modern mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan adalah dua elemen penting dalam kewirausahaan. Keduanya memungkinkan wirausahaan untuk mengembangkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, dan menciptakan peluang baru. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal dalam konteks kewirausahaan. Kreativitas dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, mengembangkan produk atau layanan baru. Wirausaha yang kreatif dapat melihat peluang baru di pasar dan mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Kreativitas dapat digunakan untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada, membuatnya lebih menarik bagi pelanggan, memasarkan produk atau layanan dengan cara yang baru. Wirausahaan yang kreatif dapat menggunakan pendekatan baru dan inovatif untuk memasarkan produk atau layanan mereka, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan penjualan. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Inovasi adalah proses penerapan ide-ide kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Dalam konteks kewirausahaan, inovasi dapat berupa yang pertama, memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Ini adalah jenis inovasi yang paling umum dan melibatkan pengembangan produk atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Inovasi juga dapat melibatkan peningkatan produk atau layanan yang sudah ada dengan menambahkan fitur baru, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Mengembangkan model bisnis baru. Inovasi model bisnis melibatkan perubahan cara perusahaan beroperasi seperti cara mereka menghasilkan pendapatan, menjangkau pelanggan, atau mengelola rantai pasokan. Kreativitas dan inovasi saling terkait erat. Kreativitas adalah langkah pertama dalam proses inovasi, dan inovasi adalah langkah terakhir dalam proses kreatif. Kewirausahaan yang sukses perlu memiliki kedua keterampilan ini untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai kesuksesan. Startup. Secara umum, startup adalah perusahaan rintisan yang baru didirikan dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Startup biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, inovatif. Startup biasanya menawarkan produk atau jasa yang inovatif dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Berbasis teknologi, meskipun tidak selalu startup, kebanyakan memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis mereka, seperti aplikasi, platform online, atau perangkat lunak. Scalable. Bisnis startup dirancang agar bisa mudah dibesarkan dan melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu singkat. Pembiayaan ventura. Startup biasanya mendapatkan modal awal dari investor atau pemodal ventura yang tertarik dengan potensi pertumbuhan tinggi dari bisnis tersebut.
Berikut adalah beberapa contoh startup yang bergerak di bidang teknologi tech startup. Grab, layanan transportasi online; Gojek, layanan transportasi dan pesan antar online; Tokopedia dan Shopee, platform e-commerce; Ruang Guru, platform pendidikan online. Business model. Berikut beberapa model bisnis yang umum digunakan dalam technopreneurship. Yang pertama, premium. Menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis dengan fitur tambahan atau premium yang berbayar. Contoh, aplikasi seluler dengan fitur dasar gratis dan fitur premium yang mengharuskan pengguna berlangganan. 2. Subscription langganan. Pengguna dikenakan biaya berlangganan secara berkala, bulanan, tahunan untuk mengakses produk atau layanan. Contoh, layanan streaming film, platform e-learning, software as a service (SaaS). Yang ketiga, marketplace. Platform yang mempertemukan penjual dan pembeli. Technopreneur memungut komisi dari setiap transaksi yang terjadi di platform. Contoh, Tokopedia, Shopee, Lazada e-commerce, Gojek, Grab, transportasi online. Yang keempat, premium plus marketplace. Kombinasi dari model premium dan marketplace menawarkan platform dasar gratis dan memungut komisi dari transaksi yang terjadi di platform tersebut. Contoh, Fiverr, Upwork, platform freelance. Business model. Yang keenam yaitu pay per use, bayar per penggunaan. Pengguna hanya dikenakan biaya untuk pengguna produk atau layanan tertentu. Contoh, layanan cloud storage, layanan streaming musik. Yang ketujuh, on demand, sesuai permintaan. Produk atau layanan disediakan sesuai dengan permintaan pengguna. Contoh, layanan transportasi online, Grab, Gojek, jasa pengiriman makanan, GoFood, GrabFood. Data driven, didorong data. Model bisnis yang memanfaatkan data pengguna untuk menghasilkan pendapatan. Data tersebut dapat digunakan untuk personalisasi layanan, rekomendasi produk, atau dijual kepada pihak ketiga. Contoh, perusahaan media sosial, perusahaan periklanan. Team Foundation. Landasan tim mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerja sama dan kinerja tim yang sukses. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh anggota tim untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif, produktif, dan harmonis. Landasan tim yang perlu diperhatikan, yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jelas. Yang kedua, kepercayaan dan ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan visi bersama. Selanjutnya dari landasan tim yang perlu diperhatikan, yang keempat yaitu kerjasama dan keterbukaan, pembagian tugas yang jelas, kemampuan mengelola konflik. Selanjutnya, komunikasi yang terbuka dan jelas. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan suatu tim. Anggota tim harus bisa berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan teratur. Hal ini mencakup menyampaikan informasi, mengungkapkan ide, memberikan umpan balik, dan menyampaikan harapan dengan jelas. Selanjutnya yaitu kepercayaan dan ketergantungan. Anggota tim harus mempercayai satu sama lain sesama anggotanya dan memahami bahwa masing-masing memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Mereka harus bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Yang ketiga yaitu tujuan dan visi bersama. Tim yang sukses memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama dan visi yang ingin dicapai semua anggota tim. Harus berkomitmen untuk mencapai tujuan ini dan memiliki visi yang sama tentang keberhasilan. Yang keempat, kerjasama dan keterbukaan. Kerja tim efektif membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan. Anggota tim harus siap bekerja sama, berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta menerima berbagai ide dan sudut pandang. Yang kelima, pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim harus mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas.
Hal ini membantu menghindari tumpang tindih, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa semua aspek kerjaan tercakupi. Yang keempat, kemampuan mengelola konflik. Konflik dalam tim adalah hal yang normal, tetapi penting untuk mengelola dengan baik. Anggota tim harus dengan keterampilan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan agar yang sama. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.